Pernah nggak kalian menjanjikan diri kalian untuk melakukan sesuatu, tapi kalian tunda-tunda terus sampai akhirnya kalian nggak lakukan sama sekali? Misalnya di awal tahun ini, kalian bilang, oke mau melakukan A, B, C, D, E gitu ya, berfantasi. Tapi sampai dengan sekarang nih, kita udah mau akhir tahun, nggak ada yang kalian lakukan. Karena kalian tunda-tunda terus. Coba direnungin, ada nggak hal yang kalian mestinya udah kerjain dari awal tahun, tapi nggak dikerjain sampai sekarang? Coba ya, tulis di kolom komentar ya, supaya kita sama-sama bisa lihat. Jadi ini saya ingin tekankan bahwa waktu ini jalannya cepat banget. Tadinya Januari 2025, tiba-tiba udah mau akhir tahun. Ini tinggal berapa bulan lagi aja. Nanti tiba-tiba udah awal tahun depan lagi. Nah, kamu kalau misalnya tidak merubah apa yang kamu lakukan, maka hidup kamu kemungkinan besar akan sama-sama aja seperti sekarang. Ini sesuatu yang saya selalu ulang-ulang ya. Jadi kalau misalnya kamu nggak merubah apa-apa, ya ilmu di dalam kepala kamu, jaringan kenalan kamu, apa yang kamu lakukan dari tahun ke tahun selalu sama terus, maka 20 tahun ke depan kemungkinan besar hidup kamu bisa sama persis. Nah, di sini saya ingin tantang kamu untuk menjalankan apa yang kamu sudah janjikan ke diri kamu. Coba yang tadi kamu tulis di kolom komentar itu saya mau tantang. Sampai dengan akhir tahun harus ada progres. Apapun itu. Dari sisi pindah karir, dari sisi memulai bisnis, dari sisi jadi content creator, ataupun menguasai suatu kemampuan baru. Apapun itu. Saya tantang kamu untuk tidak prokrastinasi, eksekusi sampai dengan akhir tahun. Nah, di sini saya akan berikan 3 pemikiran tambahan ya untuk memberikan kamu dorongan dalam melakukan yang saya tantang ke kamu. Yang pertama adalah kamu harus paham bahwa rasa siap itu adalah ilusi. Jadi kadang memang ada orang-orang yang tiap kali mau melakukan sesuatu itu merasa, aduh belum siap, ini waktunya nggak ideal. Pasti kamu ada temen yang kayak gitu juga. Ya misalnya ditanya, kapan nikah? Nanti deh sampai gua mapan. Sampai misalnya ada rumah, ada mobil, uangnya ada berapa M. Mau sampai kapan kalau nunggu kayak gitu? Sampai umur 40? Sampai umur 50? Nanti punya anak pertama di umur 50? Kan udah terlalu tua. Ada lagi misalnya orang ditanya, mau mulai bisnis nih. Mau mulai bisnisnya pakai modal pribadi. Butuhnya berapa? Oh butuhnya sekitar 5M. Mau pakai modal pribadi, gaji per bulannya 10 juta. Coba aja kalian hitung, kalau 10 juta itu semuanya ditabung, 10 juta kali 12, 120 juta. Berapa lama sampai 5M? Lama banget. Makanya selalu ketika kita terpikirkan sesuatu, ya untuk melakukan sesuatu, itu seringkali memang di saat yang kita memang tidak siap. Rasa siap itu akan muncul pada saat kita bertindak. Jadi, kita harus cari solusinya dari situasi di mana kita berada. Misalnya tadi, butuh modal 5M. Oke, nggak ada 5M. Adanya cuma 100 juta. Butuh 4,9M. Berarti gimana? Oke, ada opsinya. Mau pinjem duit atau cari investor. Berarti cari investor misalnya. Cari investor gimana? Nggak tahu. Tanya orang yang pernah cari investor. Oh ternyata bikin PPT, pelajarin cara bikin PPT. Oh cara bikin PPT itu ternyata di dalamnya perlu ada proyeksi keuangan. Nggak ngerti juga, pelajarin tentang proyeksi keuangan. Itu kejarin terus sampai akhirnya kamu bisa mendapatkan investor untuk menjalankan bisnisnya. Jadi kamu memulai di saat kamu kepikiran. Sama lagi misalnya ada orang berkarir, dia sebagai manajer, kemudian ditawarin untuk pindah ke perusahaan lain sebagai kepala divisi. Rasa siap itu akan muncul ketika dia bertindak. Ya dia kejarin satu persatu. Oke, gue ambil. Ini posisi kepala divisi. Tanyain ke direktur yang sebelumnya jadi kepala divisi. Gimana? Apa yang harus diperhatikan? Cara mimpin tim dalam skala sebagai kepala divisi itu gimana? Itu kejarin satu persatu, lama-lama rasa siap itu akan muncul di dalam diri kita. Kalau misalnya selalu nunggu waktu yang ideal, yang terjadi adalah malah kehilangan momentum. Kan saya udah pernah bilang, kalau misalnya kereta besar di dalam hidup seseorang, itu datangnya mungkin 1 kali, 2 kali, atau mungkin 3 kali ya bagi orang-orang yang beruntung, itu datangnya nggak terus-terusan. Jadi kalau misalnya kamu sebagai manajer ditawarkan sebagai kepala divisi, atau kamu kepikiran untuk memulai sebuah bisnis yang kamu lihat ini peluangnya bagus, di saat kamu nggak siap, memang kamu harus hajar di saat itu juga. Kamu harus pikirin caranya gimana. Analisa problemnya seperti memecahkan sebuah teka-teki.
Bukannya kamu nunggu gitu, bilang nunggu 2 tahun lagi deh, karena kereta besar itu belum tentu datang lagi di dalam hidup kamu. Coba renungin bener-bener. Ya mungkin kamu sekarang ada yang udah pernah melewatkan kereta besar yang datang di dalam hidup kamu, coba kamu renungin. Mungkin nggak itu datang lagi? Belum tentu. Gitu. Jadi kita selalu kalau mau memulai sesuatu seringkali itu kita nggak siap. Kita harus dorong diri kita. Rasa siap itu akan muncul ketika kita bertindak. Dan kita harus sadar bahwa kereta besarnya tidak datang berkali-kali. Kemudian poin yang kedua adalah terkait dengan menghancurkan mental block. Ya, jadi mental block dari kita ingin memulai itu salah satunya adalah perfeksionis. Jadi orang-orang yang biasanya sangat pinter di sekolah ya, itu selalu mengejar kesempurnaan. Jadi dia mengejar untuk dapat nilai 100 nih karena mengikuti sistem sekolah. Pada saat dia kerja, pada saat dia ingin bisnis, dia selalu mengejar dia harus sempurna dulu baru dia mulai. Padahal pada kenyataannya gak ada yang dengan kondisi sempurna itu di kondisi realitanya tuh gak ada. Memangnya seseorang yang pertama kali jadi direktur, dia pernah jadi direktur sebelumnya. Memangnya orang yang memulai bisnis pertama kali sebelumnya pernah berbisnis? Enggak. Gitu. Jadi jangan sampai kamu nih ada pikiran di mana harus semuanya sempurna. Kamu harus bisa menerima bahwa ketidaksempurnaan itu adalah sesuatu yang oke. Kamu coba Google aja sekarang, ada websitenya Facebook ataupun LinkedIn di tahun 2000-an, itu bagus nggak? Bandingin dengan sekarang. Pasti bedanya sangat jauh. Ya, yang sekarang jauh lebih bagus dengan fungsi-fungsinya banyak. Kenapa? Pada saat dia mulai dengan cepat, dia nggak ngejar kesempurnaan. Kalau pada saat mulai dia ngejar kesempurnaan, wah harus begini, fungsinya ini harus bagus banget. Hire desainernya yang terhebat, fungsinya harus bagus banget sampai bisa akomodir puluhan juta orang. Gitu. Itu gak bakal dia bisa ngejar momentumnya. Yang terjadi adalah dia terlambat masuk, Facebook ataupun LinkedIn dikejar oleh pemain lain yang lebih cepat eksekusinya. Jadi ini perfeksionis ini adalah satu mental block yang sangat berbahaya. Ini kalau misalnya kita bisa buang akan membantu kita untuk bisa langsung mulai. Kemudian satu mental block lagi adalah merendahkan diri sendiri. Ya, di dalam kepala kita itu ada suara kecil yang selalu ngomong. Ya mungkin nanti hari ini ataupun besok kamu coba lebih sadar ya. Misalnya kamu dalam keseharian ketemu ngomong sama orang atau lagi berpikir, coba deh dengerin. Kepala kecil kamu ini ngomongin apa? Kamu nih rendahin diri kamu atau nyemangatin diri kamu? Ini penting banget. Karena saya pernah bilang ya, Ronaldo itu menjadi pemain sepak bola terhebat di dunia. Itu pada saat dia pertama kali main sepak bola latihan, dia udah tahu dia akan menjadi yang terbaik, dia adalah yang terbaik. Nah kalau kamu bisa mengubah yang ada di dalam, yang sekarang mungkin kamu menghina diri kamu di dalam, merendahkan diri kamu, entah itu karena kamu tumbuh di keluarga yang sering menghina-hina kamu, merendah-rendahkan kamu, atau lingkungan kamu mengejek-ngejek kamu, akhirnya kamu berpikir seperti itu. Nah ini harus kamu rubah, supaya jadinya kamu adalah yang terbaik, kamu bisa melakukan apa yang kamu targetkan. Karena ketika ini berubah, itu akan ngefek ke semua perilaku yang kamu lakukan. Kamu percaya dengan saya. Ronaldo itu bisa menjadi seperti itu, salah satunya adalah mental di dalamnya yang sangat kuat. Jadi dalam kondisi apapun dia percaya bahwa dia adalah yang terhebat. Kalau kamu juga bisa, kamu akan bisa melewati banyak rintangan dengan lebih baik. Ya, kamu akan bisa kuat gitu. Jadi kamu tahu bahwa kamu yang terbaik, kamu pasti bisa lakukan apapun, bisa capai apapun. Di dalamnya harus seperti itu setelannya. Gitu ya, jangan sampai merendahkan diri. Karena kalau misalnya di dalamnya merendahkan diri, ditangkap alam bawah sadar, dianggapnya itu yang kamu mau. Dan ini akan terefleksi ke perilakunya kamu. Nah kemudian poin yang ketiga itu adalah terkait dengan aksi nyata. Jadi kita memang pada saat kita ingin memulai sesuatu, itu susahnya karena kita ngerasa belum siap. Nah, tapi rasa siap itu akan tertumpuk satu demi satu itu pada saat kita menyelesaikan satu hal kecil demi satu hal kecil sampai dengan pekerjaan itu selesai. Jadi misalnya kamu bilang pengen olahraga. Udah kamu set waktu untuk olahraga sebentar aja, 30 detik aja. Ini kan udah mengerjakan satu hal kecil nih. Nah, satu hal kecil ini akan memberikan kamu kepercayaan diri. Nanti hari kedua 30 detik lagi, hari ketiga 1 menit. Ini kan teknik yang saya ajarkan ya, mulai dengan yang gampang dulu. Hari selanjutnya naikin terus lama-lama udah 30 hari. Di situ kamu udah percaya diri, kamu tahu kamu bisa olahraga. Sama juga dengan memulai bisnis. Kamu alokasikan waktu 1 jam, misalnya 1 hari, buat renungin, oke hari ini mikirin desain. Besok mikirin dari sisi mereknya, namanya.
besoknya lagi mikirin bisnis modelnya. Terus setiap hari kejarin satu hal kecil demi satu hal kecil, lama-lama kamu ngerasa, oh ya ini sebenarnya siap juga, yang penting satu demi satu ini dikelarkan gitu. Jangan langsung mikirnya, wah ini banyak banget yang harus dikerjain, nanti dulu deh. Jadinya nunda gitu. Kita harus lihat dari sisi apa nih hal-hal kecil yang harus dilakukan satu demi satu nih, yang tiap hari bisa kita kejarin. Dan tekniknya itu selalu sama dalam melakukan apapun ya. Saya selalu menekankan teknik yang sama, yaitu repetisi dan improvisasi. Dalam penguasaan kemampuan, memulai bisnis ataupun lompat karir, intinya adalah kita lakukan berulang, kemudian kita improvisasi. Jadi yang kita lakukan itu kita refleksi. Ini salahnya di mana? Lebih baiknya gimana? Ulang-ulang terus, lama-lama kita sampai di tujuannya kita. Nah, kira-kira itu adalah 3 poin pentingnya terkait dengan memulai sesuatu. Ini ada satu pesan yang ingin saya sampaikan ke kamu di sini adalah jangan jadi orang yang kebanyakan mikir. Ya kadang orang yang kebanyakan pikir itu dia kalah sama orang yang eksekusinya cepat, mikirnya nggak terlalu banyak. Mikir memang perlu, tapi jangan kebanyakan mikir sampai kamu jadinya nggak mulai. Kalau mau melakukan segala sesuatu, kamu mikirnya banyak banget, nanti kamu mikirnya sampai ke resikonya lah, gagal gimana, lama-lama kamu nggak jalanin. Banyak sekali orang yang dia karena udah kebiasaan banyak mikir dari sekolah, dari kuliah, terus dia masuk dalam dunia kerja dengan otak yang setelannya seperti itu, akhirnya mau melakukan segala sesuatu itu jadinya susah gitu, karena dikit-dikit mikir. Memang harus mikir, tapi jangan sampai kebanyakan. Karena kalau kita kebanyakan mikir, jadinya nggak mulai. Kamu harus melatih diri kamu untuk ketika sudah mengambil satu keputusan, ya kamu udah mikir nih, oke mau mulai bisnis, udah ngambil keputusannya, jangan sampai kamu jalan dikit mikir lagi batal, jalan dikit mikir lagi rubah haluan, jalan dikit mikir lagi berubah gitu. Kamu harus belajar, oke ini sudah diputuskan, bisnisnya adalah ini, kejarin sampai benar-benar kelar dan terima hasilnya. Kalau misalnya gagal, oke, pembelajarannya apa? Berarti salah nih keputusan di awal. Oke, kita pikirin langkah yang keduanya gitu. Jadi harus terima, ya udah ambil keputusan, jalanin sampai kelar, terima dengan hasilnya. Nggak apa-apa, gagal adalah bagian dari proses. Mana ada sih orang yang sukses terus dalam hidup? Pasti dia dalam perjalanannya tuh ada gagalnya. Gak mungkin semuanya langsung cerita bagus terus, itu jarang sekali. Kayak saya bilang ada Jeff Bezos pendiri Amazon, atau si Mark Zuckerberg pendiri Facebook, yang kayak gitu tuh jarang banget sekali bikin langsung jadi besar gitu. Atau orang yang dalam karirnya tuh naik terus, nggak ada titik yang stagnannya beberapa tahun. Itu jarang sekali gitu. Jadi ya kamu perlu ingat bahwa kalau udah ngambil keputusan, kelarin dulu sampai kelar, terima hasilnya. Harus seperti itu. Nah, jadi saya ingin tantang kamu ya, kamu yang tadi kamu tulis di kolom komentar ataupun di kertas kamu sendiri, kalau kamu nggak mau tulis di kolom komentar, kamu kejarin sampai dengan akhir tahun. Ini kita tinggal berapa bulan lagi sudah akhir tahun. Dan nanti kamu balik lagi ke video ini tulis gimana hasilnya. Semoga membantu ya.